Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivasiku. Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah. Pernahkah suatu malam ketika suasana begitu sunyi, lampu kamar redup dan hujan rintik terdengar di luar, tiba-tiba hati terasa bergetar? Bukan karena dingin, bukan karena kesepian, tetapi karena satu pertanyaan yang diam-diam datang. Bagaimana nanti saat aku meninggal? Pertanyaan itu sering datang perlahan, tidak mengetuk, tidak memberi salam, tiba-tiba saja hadir di dada. Dan itu wajar, Bapak, Ibu. Sangat wajar. Karena setiap manusia, tua atau muda, pasti pernah merasakan takut akan kematian. Namun hari ini, mari kita duduk bersama, menarik napas pelan-pelan, dan belajar menghadapi rasa takut itu dengan iman, dengan tenang, dan dengan harap kepada Allah. Bapak dan Ibu yang mulia, seringkali kita berpikir, kalau aku takut mati, berarti imanku lemah. Padahal, tidak selalu begitu. Para sahabat Nabi pun pernah menangis saat mengingat kematian. Bukan karena mereka ragu pada Allah, tetapi karena mereka takut belum cukup siap. Takut bukan berarti putus asa. Takut justru tanda bahwa hati masih hidup, masih peduli pada akhir perjalanan. Yang berbahaya bukan takut mati, tetapi lupa bahwa kita akan mati. Allah mengingatkan kita dengan lembut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surat Ali Imran, ayat 185. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bersiap dengan tenang. Di usia senja, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Langkah melambat, napas mudah lelah. Sahabat satu persatu pergi mendahului. Saat itulah, hati mulai bertanya, giliran aku kapan? Bapak, Ibu, ketahuilah, rasa takut itu bukan karena usia, tetapi karena kita sadar dunia ini sementara. Dan kesadaran itu sebenarnya adalah anugerah. Karena tidak semua orang diberi waktu untuk merenung. Tidak semua orang diberi kesempatan memperbaiki diri. Allah masih memberi Bapak dan Ibu hari ini. Masih memberi napas. Masih memberi kesempatan berdoa. Itu tanda cinta Allah, bukan tanda akan ditinggalkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kematian sering kita bayangkan sebagai pintu gelap. Padahal bagi orang beriman, ia adalah pintu pulang. Pulang dari dunia yang melelahkan, pulang dari sakit yang berkepanjangan, pulang dari air mata yang sering disembunyikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa kematian orang beriman seperti pelepasan dari penjara menuju taman yang indah. Bayangkan, ketika dunia sudah terasa berat, Allah memanggil dengan lembut. Cukup sampai di sini, wahai hambaku. Sekarang engkau pulang. Bukankah itu indah? Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang berpikir, aku takut mati karena banyak dosa. Jika itu yang dirasakan, maka dengarkan ini baik-baik. Takut karena dosa adalah rahmat. Karena orang yang benar-benar celaka adalah yang berdosa, tetapi tidak merasa takut sama sekali. Allah Maha Pengampun. Ampunannya tidak terbatas usia, tidak dibatasi masa lalu. Selama napas masih ada, selama hati masih bisa berkata ya Allah, pintu taubat masih terbuka lebar. Bukan seberapa banyak dosa kita, tetapi seberapa besar harapan kita kepada rahmat Allah. Bapak, Ibu, seringkali kita membayangkan kematian dengan wajah marah, dengan azab, dengan gelap. Padahal Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka bagaimana mungkin Allah menakuti hamba yang terus berharap, berdoa, dan berserah?
Jika hari ini Bapak dan Ibu masih sholat meski duduk, masih berzikir meski pelan, masih menangis saat berdoa, itu tanda Allah dekat, sangat dekat. Mari kita bahas pelan-pelan, dengan tenang. Pertama, perbanyak mengingat Allah, bukan kematian itu sendiri. Zikir menenangkan hati, bukan zikir panjang, cukup istighfar, sholawat, dan menyebut nama Allah. Kedua, fokus pada amalan kecil tapi rutin. Senyum, sedekah walau sedikit, mendoakan anak dan cucu. Itu semua bernilai besar di sisi Allah. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku datang kepadamu dengan harapan, bukan ketakutan." Keempat, berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa terbaik bagi setiap hamba. Bapak dan Ibu yang mulia, kematian tidak menghapus amal, tidak menghapus doa, tidak menghapus cinta Allah. Justru setelah kematian, semua yang dulu tampak kecil akan terlihat besar. Air mata taubat, kesabaran saat sakit, sholat yang dilakukan dengan tubuh lemah, semua itu tidak sia-sia. Allah tidak menilai kuat atau lemahnya tubuh, tetapi ikhlasnya hati. Bapak, Ibu, pelan-pelan, biarkan rasa takut itu berubah, bukan menjadi berani yang sombong, tetapi menjadi rindu yang tenang. Rindu bertemu Allah, rindu beristirahat, rindu pulang dengan membawa iman. Jika hari ini rasa takut masih datang, katakan pada diri sendiri, "Aku tidak sendiri, Allah bersamaku." Dan yakinlah, kematian bagi orang beriman bukanlah kehilangan, melainkan pertemuan terindah. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menemani motivasi Q hari ini. Semoga setiap kata menjadi penenang hati dan setiap detik menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan di usia senja yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.